Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat kebahagiaan antara cinta dan benci, terkadang kita juga merasakan hal yang serupa. Bukan hanya kepada kekasih saja, mungkin kepada keluarga atau mungkin juga pada sahabat, teman dekat, TTM-an atau siapapun saja. Hal semacam ini mungkin pernah hadir di dalam kehidupan kamu. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa hal semacam ini bisa hadir? Lalu, apakah ini semua bisa diambil sebuah keputusan berkaitan antara cinta dan benci? Kita akan kulik bersama-sama, dan untuk pembacaan kita kali ini kami masukkan ke tarot psikologi ya, soal kebahagiaan. Temanya tentang cinta dan benci. Mungkin kalian pernah merasakan ini. Oke. Seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya sudah Kevin tentukan, yaitu cinta dan benci. Mungkin kalian pernah merasakan ini. Bukan hanya kepada pasangan, bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada sahabat, TTM-an, atau mungkin juga kepada bias kamu. Siapapun aja yang pernah merasakan hal ini. Keputusan apa sih yang harus kalian ambil? Kenapa hal semacam ini bisa terjadi antara cinta dan juga benci? Kita tarik bersama-sama ya, sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya berkaitan dari cinta dan benci. Apa yang kamu rasakan terhadap dia dan dia rasakan kepada kamu, dan hal apa yang harus kita lakukan dalam koneksi semacam ini, cinta dan benci. Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energi dari semesta yang terhubung dalam ikatan emosional antara cinta dan juga benci. Kita kulik bersama-sama, sahabat kebahagiaan. Oke, kita tarik untuk kartu yang pertama. Energinya adalah bagaimana cinta ini mengenal. Saat bagian kartunya adalah sleep. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya, ada lelah, sendiri, dan istirahat. Cinta dan benci ini terkadang membuat kamu lelah, membuat kamu tuh kayak ngerasa sendiri. Kenapa aku berjuang sendiri ya dalam hubungan semacam ini? Tapi untuk membenci diri dia, terkadang gak bisa. Aku selalu mencintai dia, tapi terkadang aku juga benci dalam cinta ini. Kenapa aku harus mencintai diri dia? Ketika saat bagian berada di kondisi semacam ini, artinya kamu kelelahan dalam mencintai seseorang. Butuh waktu beristirahat. Sleep adalah simbol seseorang yang beristirahat, sedang tidur seorang diri. Namun ada sebuah bantal, ada sebuah space kosong di sini yang mengindikasi mungkin ini adalah pasangan kamu atau dia, yang seakan-akan tidak menemani kamu di dalam kesepian dan lelah kamu, sehingga membuat kamu kayak berharap bahwa apakah ini benar? Apakah apa yang aku lakukan ini benar untuk mencintai diri dia? Apakah aku benar berharap bahwa dia bisa menemani aku? Tapi kamu gak bisa membenci diri dia, walaupun kamu di sini ngalamin kelelahan. Refleksi hubungan kamu sama diri dia adalah keterikatan secara emosional yang mendalam. Bukan hanya kamu saja yang ngerasain lelah, dia pun juga sama. Jika dia adalah divine masculine, yang pertama dia lakukan dalam hubungan semacam ini, dia pasti memilih untuk diam atau terlihat cuek. Jika dia adalah divine feminine, pasti dia akan menyalahkan kamu dengan banyak sekali pertanyaan, atau mungkin juga banyak sekali hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ngerasa gak nyaman tentang apa yang dia koyahkan dari perasaan-perasaan yang membuat kamu tuh resah jika dia divine feminine. Tapi terkadang cinta dan benci
menjadi sebuah pertanda bahwa kamu sebenarnya masih bisa bertahan walaupun lelah seorang diri. Tapi cinta dan benci jika terus hadir di dalam diri kamu, energi kamu seperti kartu slip di sini. Lelah, tidur kamu tidak nyaman dan bahkan sering memimpikan diri dia. Karena ada sebuah permasalahan yang belum selesai antara kau dan juga diri dia. Kamu pengen ditemani dia. Kamu pengen dia hadir dan kamu juga berharap bahwa aku bisa menemani diri dia, aku bisa berperan juga buat diri dia. Namun di lain sisi, mungkin saat kebahagiaan seperti menyalahkan diri sendiri. Cinta dan benci terkadang membuat seseorang ini berpikir banyak hal. Dan udah pasti energinya adalah kelelahan. Cinta ya cinta, benci ya benci. Tapi kedua hal ini terkadang wajar hadir di dalam kehidupan manusia. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah antara cinta dan benci, jika ini membuat kamu lelah tapi kamu tidak bisa beristirahat di sini, ini pasti akan mempengaruhi hubungan kamu bersama diri dia, sehingga hubungannya kemungkinan bisa menjadi hubungan yang toksik. Dan ini adalah realita dalam kehidupan percintaan antara kau dan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, frame. Kalimat oracle-nya adalah ingatan, batasan, dan juga kesan. Saat kebahagiaan, dia memang orang yang punya kesan yang banyak banget buat kamu, dan kamu juga sama orang yang punya kesan banyak banget dalam hidupnya dia. Tapi lagi-lagi cinta dan benci ini membuat kamu tuh seperti membuat sebuah benteng atau sebuah batasan, di mana batasan ini tidak bisa dijamah di dalam sebuah kejujuran. Kejujurannya dia dipertanyakan. Keautentikan cintanya dia kepada kamu dipertanyakan. Tapi rasa benci yang tertanam di dalam diri kamu membuat kamu timbul rasa kasihan kepada diri dia. Kenapa kamu bisa kasihan sama diri dia? Ya, karena dia pernah menyembuhkan kamu, pernah menemani kamu, pernah membuat kamu berharap bahwa semuanya baik-baik saja, dan dia pernah hadir dalam hidup kamu. Dan ingatan semacam ini yang membuat kamu tuh membentengi bahwa aku masih menyimpan perasaan terhadap diri dia, tapi aku tidak bisa menyatukan antara benci dan cinta ini sebagai bentuk kesadaranku. Dan inilah benteng-benteng atau batasan-batasan yang membuat kamu merasa kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan dalam hubungan semacam ini, yang terkadang selalu mengingat diri dia padahal kamu sudah berusaha untuk menjaga jarak atau menjaga batasan. Balik lagi di dalam kalimat oracle ini, ingatan, batasan, dan juga kesan. Karena dia punya kesan yang mendalam buat kamu. Lalu kita tarik untuk energi yang selanjutnya, broken mirror, saat kebahagiaan. Kamu perlu menimbang, cinta dan benci ini apakah membuat cermin hati kamu retak, tidak bisa merefleksikan apakah dia orang yang kamu butuhkan atau orang yang hanya kamu inginkan saja. Broken mirror ini adalah bentuk dari gambaran refleksi jiwa. Jika cermin hati kamu sudah rusak, sudah pecah, tidak bisa merefleksikan dia kebutuhan kamu atau keinginan kamu, ini mungkin akan membuat kamu merasa kecewa. Kalimat oracle-nya di sini adalah kehancuran, kecewa, dan kecemasan. Rata-rata hubungan cinta dan benci ini membuat seseorang menjadi cemas atau kecewa dan bahkan ngalamin kehancuran. Tapi berusaha untuk mengembalikan kepingan pecahan ini untuk kembali menyatu dengan diri dia. Tapi bayangannya pun tidak akan pernah sama. Dan ini yang membuat kamu sulit untuk membedakan antara cinta dan benci. Membahas sedikit tentang perpaduan antara cinta dan benci dari ketiga kartu oracle di sini ya sobat bagian. Perpaduan antara cinta dan benci dalam psikologi ini dikenal sebagai ambivalent emosional. Yaitu ketika dua emosi yang berlawanan ini muncul terhadap orang yang sama. Dan hal semacam ini memang bisa hadir kepada siapapun, terutama untuk hubungan yang intens, baik antara kamu dengan diri dia, pasangan kamu, kamu dengan sahabat kamu, kamu dengan keluarga kamu, kamu dengan teteman kamu, kamu dengan selingkuhan kamu, atau dengan siapapun saat kebahagiaan. Kalau secara psikologis, hal semacam ini, cinta dan benci ini berasal dari akar permasalahan yang sama, yaitu keterikatan atau kemelekatan.
atau kelekatan. Berkali-kali Kevin menyampaikan kepada sebagian keterikatan, kelekatan. Ini terkadang membuat seseorang itu nggak bisa membedakan antara cinta dan benci. Baik cinta maupun benci, sahabat bahagia, ini lahir dari kepedulian emosional. Kenapa kamu masih terus bertahan dalam hubungan semacam ini? Karena ada kepedulian secara emosional. Ketika kamu tidak membenci orang yang sudah mengacuhkan kamu, orang yang sudah cuekin kamu, tapi kamu gak bisa benci dia. Ketika seseorang mengecewakan atau melukai kamu, terutama orang yang kamu cintai, tapi rasa sayang itu terus membuat kamu bertahan. Yang terkadang kamu ingin marah sama dia, kamu pengen benci sama dia, tapi tertahan. Emosional kamu gak bisa diungkapkan. Contohnya adalah dalam keterikatan ini, kamu mungkin mencintai dia, pasangan kamu, kekasih kamu, tapi saat dia berbohong, dia gak jujur, kamu bisa ngerasain sakit yang dalam hingga muncul rasa benci. Tapi karena masih ada cinta, kamu tidak bisa benar-benar melepaskan dia, dan bahkan kamu mudah sekali memaafkan dia. Ini adalah keterikatan kamu terhadap diri dia. Lalu tentang pengaruh memori emosional. Di sini ada kalimat oracle yang berkaitan dari ingatan ya, frame ingatan. Ini pengaruh memori emosional sahabat bagian. Karena otak ini menyimpan yang namanya kenangan manis dan kenangan pahit secara bersamaan. Saat hubungannya ini memburuk, bagian dari otak seperti namanya adalah apa ya, Kevin lupa. Amigdala. Oke, namanya amigdala atau hipokampus ya. Bagian otak ini memunculkan yang namanya memori buruk dan memicu sebuah respon pertahanan, kayak ada pertarungan nih di dalam otak kamu. Dan tapi memori yang indah yang tersimpan di dalam otak kamu ini juga muncul bersamaan. Dan ini yang menyebabkan kamu bisa marah, kamu bisa rindu, kamu bisa kangen dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena di dalam otak kamu, di hipokampus kamu, di dalam bagian otak, tentang memori ingatan yang negatif atau ingatan yang positif ini muncul bersamaan. Sehingga terkadang menyebabkan kamu bisa marah sama dia, tapi kamu bisa rindu sama dia. Ini wajar gak sih? Iya, ini wajar manusiawi. Tapi yang gak wajar adalah bagaimana kamu menyadari akan hal ini. Kamu bisa sadar gak? Ada self-awareness gak buat diri kamu kalau dalam situasi semacam ini? Kalau enggak, kamu pasti akan tetap bertahan di sini. Walaupun kamu tahu di kartu yang tengah di sini adalah broken mirror, cermin kalau sudah pecah pasti dibalikin lagi, nggak bisa. Walaupun disusun, retakannya masih ada soal kebahagiaan. Lalu tentang sebuah pertarungan, karena di sini temanya adalah pecah ya. Tentang sebuah pertarungan antara ideal dan juga realita soal kebahagiaan di dalam sebuah cinta. Kita ini cenderung membangun gambaran ideal tentang orang lain atau tentang dia. Saat realitas ini tidak sesuai dengan harapan, dia berubah, dia berbohong, dia menyakiti, kita mungkin merasa dikhianati oleh citra cinta yang kita buat sendiri. Karena rasa kecewa ini sering berubah menjadi kebencian, bukan hanya pada orang itu, tapi juga pada diri kita sendiri yang merasa tertipu. Kenapa? Karena kamu terlalu mengidealkan, karena kamu terlalu berharap banyak kepada dia. Dan kesadarannya dimunculkan, oke, ini cintanya seperti apa? Kevin cinta bersegi-segi. Nah, balik lagi. Kalau cinta bersegi-segi terkadang berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya bakalan gini-gini. Tapi ternyata apa? Zong. Ternyata zong. Kenapa seperti itu? Ini tentang pertarungan antara ideal dan juga realita kamu soal kebahagiaan. Maka penting banget buat kamu untuk menyadari kamu masuk dalam hubungan apa di situ. Yang terkadang pertarungan ini yang berubah membuat kamu menjadi benci, itu sebenarnya adalah diri kamu yang merasa tertipu oleh diri dia yang berbohong, yang nyakitin, yang berubah. Kenapa? Karena di awal sebuah hubungan kamu terlalu mengidealkan, kamu membangun tentang gambaran ideal tentang dia.
Dan saat realitas ini tidak sesuai dengan harapan kamu, dan kamu akan ngerasa tertipu olehnya. Ini faktor psikologi sahabat bagian, antara ideal dan juga realita. Makanya jangan berharap pada manusia deh sahabat bagian. Boleh berharap sahabat bagian, tapi kamu juga harus self awareness juga untuk menyadari akan hal ini, hubungannya itu seperti apa, bagaimana, biar kamu punya mekanisme untuk mempertahankan diri kamu, terutama dalam kesadaran. Nah, berbicara tentang mekanisme, ada yang dinamakan mekanisme pertahanan ego, yaitu tentang displacement, mengalihkan kemarahan pada hal yang kecil karena tidak bisa menghadapi masalah utama. Biasanya ini sering terjadi, atau kayak gaslighting, atau masalah kecil ini diungkit-ungkit, padahal masalah besarnya itu masih ada tapi nggak diselesaikan. Biasanya dia, masalah besarnya itu hubungan kamu, aku dan dia, aku dan kamu. Ini harus menjadi apa? Tapi terkadang masalah kecil ini jadi pengalihan. Hal kecil ini jadi dipermasalahkan karena ada mekanisme pertahanan dari ego yang harusnya membahas hal besar, tapi yang dijadikan permasalahan ini hal yang kecil. Nanti apa? Jadi toksik hubungannya. Jadi toksik. Lalu tentang projection sahabat kebahagiaan. Terkadang menyalahkan atas perasaan negatif yang sebenarnya berasal di dalam diri. Ini membuat hubungannya jadi kacau. Sebagai contoh gini. Mungkin dia nyalahin kamu karena kesalahan kecil kamu di situ. Padahal sebenarnya ada masalah yang besar di dalam diri dia, yaitu tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini yang membuat cinta dan benci ini membuat hubungannya tuh kacau. Bukan hanya kamu saja, tapi dia pun juga sama, antara cinta dan benci. Lalu tentang splitting ya sahabat bagian. Melihat dia secara ekstrim. Kadang sangat baik, kadang sangat jahat, kadang sangat buruk. Kamu gak bisa berada di tengah-tengah. Splitting semacam ini biasanya itu melihat perubahannya dia yang semacam ini langsung, wah pikirannya negatif tingginya muncul banyak banget. Pikirannya langsung jadi kacau banget, bla 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 bla. Terkadang kata-katanya itu gak bisa dikontrol. Ini adalah salah bagian. Kalau ada sesuatu hal dari dia atau dari kamu, ini bacanya bisa terbalik ya. Ada sesuatu yang tidak mengenakan, nanti kemudian apa? Chattingnya tuh jadi panjang banget, blok, panjang kali lebar. Semuanya tuh berisi tentang kesalahan atau apa, mengungkit panjang banget. Nanti sampaikan ke dia, dia nggak balas, kecewa. Nanti ngetik lagi bla 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 panjang blok. Ini berbahaya saat bagian. Ini berbahaya hal semacam ini. Sehingga terkadang kamu kayak ngerasa, sebenarnya aku nggak maksud untuk mengutarakan hal itu. Aku cuma pengen kamu sadar. Aku cuma pengen kamu paham, kamu ngerti. Balik lagi, kalau kesadarannya nggak muncul, nggak akan ngerti sahabat bahagia. Nggak akan ngerti. Ini bukan tentang kamu yang benar, dia yang salah, atau kamu yang salah, dia yang benar. Tapi bagaimana untuk merefleksikan diri agar pertahanan ego di sini, dari displacement, dari projection, dari splitting, ini tidak membuat kamu itu nggak bisa mengendalikan diri dalam hal semacam ini. Dan cinta dan benci dalam hubungan yang toksik ini sering membuat seseorang terjebak saat bagian. Hal semacam ini bisa dikenal sebagai trauma bonding, di mana seseorang tetap bertahan dalam sebuah hubungan penuh luka karena sesekali ini masih diberi kasih sayang, menciptakan sebuah siklus ketergantungan emosional yang membingungkan. Kalau kamu udah tahu nih, ini trauma bondingku dalam hubungan semacam ini dan ini toksik. Tapi terkadang dia memberikan sebuah harapan, dia memberi kasih sayang, membuat siklus ketergantungan yang sama penuh dengan emosional kepada kamu, sehingga kamu ketarik lagi energinya dia. Maka memang merefleksikan diri itu penting banget salah bagian dalam cinta dan benci ini. Perasaan cinta dan benci ini menjadi sebuah tanda dari hubungan yang pertama, yaitu tentang penuh luka dan belum sembuh. Yang kedua, tidak ada komunikasi yang jujur. Lalu,
adanya harapan yang tidak realistis. Ketika kamu paham tentang 3 poin ini, penuh luka tapi belum sembuh, tidak ada komunikasi yang jujur, atau adanya harapan yang tidak realistis, kamu perlu memahami ini untuk membantu diri kamu memisahkan antara perasaan dari reaksi yang spontan. Mengenali apa yang sehat dan tidak dalam hubungan ini, lalu membuat keputusan sesadar-sadarnya. Apakah memperbaiki, apakah mengampuni, atau melepaskan. Ini adalah bagian dari perenungan buat diri kamu saat kebahagiaan. Keputusan itu bisa dilakukan. Yang penting ada refleksi jujur. Jujur itu bukan tentang diri dia saja saat bahagia, stop. Jujur itu bukan tentang diri dia, tapi refleksi jujur itu adalah menanyakan pada diri kamu, apakah cinta ini masih tumbuh atau dirusak? Sudah terlalu dalam. Apa yang sebenarnya kamu rasakan dan mengapa kamu merasakan semacam itu? Refleksikan hal ini dari pendalaman perasaan kamu. Kemudian baru komunikasi secara terbuka. Jika memang bisa diajak komunikasi untuk terbuka, terutama kepada diri dia. Dan terkadang kejelasan ini bisa yang namanya mengurai banyak simpul emosional yang bercabang-cabang semacam ini. Kalau dia tidak bisa diajak komunikasi secara terbuka, oke, berarti dia tidak peduli sama kamu. Maka kamu munculkan sebuah refleksi kejujuran diri kamu, tanyakan pada diri kamu, apakah cinta ini masih bisa tumbuh atau tidak? Karena rumus di dalam cinta yang bagus, yang positif itu adalah tumbuh, bukan bikin down, bukan bikin turun. Lalu apakah cinta ini sudah dirusak terlalu dalam atau tidak, agar trauma bonding itu tidak muncul dalam hubungan kamu sama dia? Dan apa yang sebenarnya kamu rasakan? Tanyakan dalam diri kamu, mengapa kamu ngerasain ini, bahagia enggak, sedih enggak, banyak penderitaannya enggak. Dan jangan bertahan dalam kondisi ketika kamu enggak bahagia, karena hidup kamu bukan tentang cinta. Lalu kemudian saat bahagian, keputusan yang harus kamu ambil adalah tetapkan batasan. Jika hubungannya ini menjadi toksik, apalagi ini ada kartu broken mirror ya saat bagian. Jika hubungan ini menjadi toksik, penting untuk melindungi diri. Menjaga jarak bukan berarti membenci, tapi menghargai diri kamu sendiri. Dan kemudian pilih penyembuhan, baik dengan bertahan, memunculkan kesadaran, memunculkan sisi komitmen kamu. Bertahannya itu bukan bertahan nungguin sabar doang, enggak. Kevin gak butuh tentang sabar, karena Kevin juga berpikir bahwa kalau sabar-sabar doang, kapan kita sadar saat bagian? Kalau kamu lagi bertahan di sini, munculkan kesadaran dan berpikir tentang komitmen. Atau dalam penyembuhan ini memilih untuk pergi dengan keberanian dan juga niat kamu. Pastikan keputusan kamu saat kebahagiaan datang dari tempat yang jernih, dari hati kamu, bukan emosi sesaat. Kalau cuma emosi sesaat ini membuat kamu tuh kayak udah pergi, tiba-tiba mikirin dia, nggak bisa ngelupain dia. Maka benar-benar harus ada refleksi jujur dalam diri. Tanyakan pada diri kamu, apakah cinta ini masih tumbuh atau sudah dirusak terlalu dalam? Apa yang sebenarnya kamu rasakan dan mengapa kamu merasakan semacam itu? Ini refleksinya. Kita perlu merefleksikan diri agar apa? Ketika kita mengambil keputusan untuk pergi, ini kita berpikir secara jernih, bukan emosi sesaat. Makanya ada yang nanya nih di kolom komentar, gimana caranya? Caranya ini. Ya, saat bagian caranya ini. Tapi itu semua butuh waktu, karena setiap orang berprosesnya itu berbeda-beda. Yang penting intinya adalah jangan berharap kepada manusia. Ya, balik lagi ke dalam kesadaran spiritual kamu saat bagian. Oke, lalu cek untuk energi yang selanjutnya itu penjelasan secara psikologi ya. Selanjutnya, over di sini tentang sebuah tawaran, keputusan dan juga firasat. Bukan saat bagian cinta dan benci. Terkadang ketika kamu memilih pergi, dia selalu menawarkan hubungan kembali, dia selalu menggoda kamu. Simbolnya ada sosok, ini sebenarnya adalah Snow White ya, Snow White, tapi
Simbolnya Kevin gambar sebagai seorang perempuan mengenakan baju putih. Lalu di sini ada bayangan apel berwarna merah di dalam cermin. Ini adalah sebuah godaan. Kalian tahu kan cerita tentang Snow White dikasih apel, kemudian apelnya dimakan, ternyata toksik di situ. Dan ini adalah energinya dia. Apa yang kamu rasakan ketika kamu merasa bahwa kamu harus pergi, kamu menjauh? Dia mendekat karena dia menawarkan hubungan. Yang tadinya kamu sudah membuat keputusan di sini, tapi terkadang firasat kamu ngerasain bahwa dia akan datang, dia akan ngebaik-baikin kamu dan lain sebagainya. Akhirnya ketarik lagi. Kalau ketarik lagi, pahami tentang bacaannya Kevin di sini. Dari penjelasan Kevin secara psikologi. Karena orang ini juga sama, bukan kamu saja yang ngalamin keterikatan secara emosional, dia pun juga sama. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya, menawarkan keputusan firasat. Dia juga punya firasat kalau kamu mau pergi. Dan ini sudah masuk ke dalam hubungan kemelekatan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, destiny, takdir, satu bagian. Kamu ditakdirkan untuk berhadapan dengan dia. Mungkin ini adalah bagian dari karma hubungan cinta kamu sama dia, sehingga sekacau ini. Ini pernah Kevin bahas tentang past life, tentang hubungan karmic relationship. Tapi kalau dia adalah karmic connection kamu, pasti setiap perjalanan kamu sama dia ada makna, ada arti, ada pembelajaran yang bisa kamu ambil. Dan itu adalah takdir kamu. Ketemu sama dia, ngejalin hubungan sama dia itu takdir. Kalau takdir kita nggak bisa menyangkal, tapi kita belajar dari takdir itu. Kalimat oracle-nya adalah takdir, ketetapan, dan kepastian. Maka dari itu, satu bagian, hidup dengan realitas saja. Kalau dia adalah takdir kamu untuk dipertemukan, maka kamu ambil pembelajaran dalam hubungan semacam ini antara cinta dan benci. Sehingga kamu berkesadaran, kamu bisa tumbuh, dan kamu bisa memandang cinta dengan penuh kesadaran. Bukan cinta yang membuat kamu ternina-bobokan oleh hasrat, oleh sesuatu hal yang membuat kamu itu terjebak. Kita tarik untuk energi dari semesta dari ketiga kartu ini. Ada connection, ada sacrifice, dan juga ada remove. Oke, selamat bagian. Kalian bisa memahami kalimat oracle di sini ya. Connection. Terkadang koneksi ini menyiksa. Kamu sama dia yang hubungannya antara cinta dan benci karena kamu masih punya koneksi sama dia tentang sebuah harapan. Karena kamu masih melekat sama dia. Kalimat oracle-nya adalah ikatan, pertemuan, dan komunikasi. Kamu masih punya keterikatan sama dia, kamu berharap bisa bertemu dengan diri dia, dan kamu berharap agar bisa dikomunikasikan. Dan connection di sini adalah kamu masih punya koneksi sama dia. Begitupun juga dia masih punya koneksi sama kamu. Makanya pahami tentang kesadaran di sini agar tidak sacrifice. Mengalami sebuah pengorbanan, bertahan, kemudian rasa sakit itu muncul. Kalian bisa baca ya, kalimat oracle-nya di sini adalah pengorbanan, bertahan, rasa sakit. Oke. Antara cinta dan benci membuat kamu selalu berkorban lebih banyak lagi. Meluangkan waktu kamu, pikiran kamu, kenyamanan kamu hanya kamu berikan kepada diri dia agar dia bisa lebih adem. Ketika kamu bertahan, justru rasa sakit itu muncul. Lalu apa kata semesta? Jawaban dari semesta, remove, ketiadaan, hilang, dan juga lepas. Di remove. Lepaskan kemelekatan ini. Walaupun kamu takut kehilangan, itu wajar, manusia itu takut kehilangan. Tapi perlu diingatkan, segala sesuatu di dunia ini gak ada yang abadi. Termasuk tubuh fisik kita gak abadi. Termasuk dia, termasuk cinta, gak ada yang abadi. Cinta yang abadi adalah cinta kita kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan kita. Itu adalah cinta yang abadi. Dan ini mungkin masuk ke dalam kesadaran kamu tentang hubungan antara cinta dan benci. Oke, sepertinya Kevin pakai kartu ini saja. Dan tujuannya Kevin adalah membuka pola pikir kamu, kesadaran kamu tentang melihat cinta, antara cinta dan benci sebagai bentuk realitas dan juga ideal kamu tentang sebuah hubungan. Agar kamu tidak terjebak dalam cinta yang membuat kamu merasa sakit. Karena kartu tengah kita adalah broken mirror, kehancuran, kekecewaan, dan kecemasan. Dan semesta berkata bahwa jika koneksi ini menyiksa kamu, maka lepaskan. Karena ketika kamu bertahan di sini, kamu akan ngalamin rasa sakit. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat untuk tema kita hari ini. Oke, pakai kartu ini saja.
karena Kevin takut kalian bosan videonya terlalu panjang. Dan berkaitan itu ada energi zodiak apa, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil pembelajarannya, ambil edukasinya, biar sahabat baiknya semakin memahami tentang cinta. Oke. Zodiaknya ada zodiak apa saja, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Sagittarius, selanjutnya adalah Taurus, ada Pisces, ada Scorpio, ada Aquarius, ada Cancer, Leo, Libra, Virgo, dan kemudian Gemini. Ini adalah energi zodiaknya. Lalu untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf D, ada huruf Y, ada huruf T, ada huruf V, ada huruf P, ada huruf R, ada huruf J, X, E, selanjutnya adalah C, ada F, ada L, ada B, ada K, selanjutnya ada huruf H, ada huruf W, ada huruf S, lalu di sini ada huruf Z, ada huruf I, dan yang terakhir adalah huruf O. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Untuk personal reading, kalian DM aja ke Instagram-nya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.